Halo sahabat petani dimanapun berada. Kali ini kita bersama salah satu petani andalan, salah satu praktisi, salah satu penggiat pertanian bersama beliau. Pak siapa? Saya Gianto, Mas. Oke, berapa atau dari tahun berapa jenengan mulai bertani? Mulai bertani kami dari 2008. 2008 Ya. sampai hari ini. Wah, Sampai hari ini, Mas. luar biasa. Terus apa nih Pak yang dirasakan petani nih? Kita biar share dengan teman-teman. Ya. Kayak apa sih yang dirasakan petani saat ini? Saat ini ya, Mas. Ya. Kalau yang kami alami dan mungkin dialami sama teman-teman yang lain ya, yang pasti bertani saat ini itu penuh dengan tidak kepastian. Kayak janjinya pacar ya. Betul. Kenapa? Karena satu, saprodi semakin mahal. Yang kedua, musim semakin tidak menentu. Kadang hujan, kadang kemarau. Contoh sekarang aja harusnya kemarau tapi penghujan, jadi susah untuk diprediksi. Ngaruhnya kemana? Ngaruhnya otomatis nanti ke hama penyakit dan produktivitas, Mas. Oh iya. Ya. Yang ketiga, tidak ada jaminan harga. Jadi harga itu ya kita masih ngambang. Nanti panen dapat harga berapapun kita juga nggak ngerti. Sehingga kalau itu terjadi terus menerus, pastinya petani sangat berat, Mas. Gitu Mas. Oke, ketika harga panen tidak ada kepastian, tapi berbanding terbalik dengan biaya operasional Iya, gitu ya, betul. yang itu harus gitu ya. Betul. Oh iya, itu yang akhirnya menurunkan minat orang menjadi petani gitu Pak. Betul. Terus apalagi Pak yang sekiranya petani itu sampai hari ini menjadi momok mereka ya? Pasar, Mas. Pasar. Jadi selama ini kebanyakan petani jujur pasarnya itu baru lokal, belum ada yang bisa ke ekspor atau ke pasar yang bisa menjamin harga. Sehingga apa yang terjadi? Kita memasarkan produk itu tidak dihargai, Mas. Jadi kebanyakan dibawa oleh bakul yang besar. Tengkulak ya? Kalau tengkolak terlalu inilah, jadi pedagang aja lah ya. Jadi pedagang yang dia menjual ke pasar, tapi petani itu belum dihargai ke sana. Waduh. Jadi kebanyakan dibawa dulu 2 atau 3 kali nota baru dikasih harga, sehingga tidak transaksi di awal, Mas. Itu real dan nyata gitu. Enak jadi pedagangnya dong daripada petaninya. Ya sebenarnya sama-sama, karena punya konsekuensi masing-masing. Oke gitu ya. Berarti itu salah satu kendala juga ya, ketika petani barang sudah dibawa, belum ada harga yang disepakati. Nanti ketika harapannya tinggi ternyata realisasinya harganya tidak sesuai gitu Pak ya. Itu terjadi juga ya? Iya, parahnya lagi pada saat kita hanya nanam monokultur harganya murah, pasti belum tiket. Apalagi kalau yang ditanam cabai ya Pak. Weh. Pak Haji. Ya Mas. Jadi kalau kita melihat dari keresahan tadi ya, tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa pertanian itu sampai kapanpun itu kan nggak bisa dihilangkan atau bahkan nggak bisa dilupakan. Karena apa? Kebutuhan manusia itu kan pasti makan. Makan ya 5 sempurna lah ya, semuanya itu harus terpenuhi. Nah, apa nih Pak Haji? Mungkin kiat ataupun apa ya namanya? Sharing ke teman-teman sahabat di petani dimanapun berada untuk kedepannya Pak Haji. Setuju dengan Mas Umar yang sampaikan, karena memang kondisi apapun kita tetap harus makan ya Mas. Artinya baik itu sakit, muda, tua dan sebagainya. Sehingga apa? Pangan harus tersedia. Gitu. Kita nggak boleh berhenti. Jadi kalau kami punya strategi gini Mas, karena walaupun sulit atau apa kondisi apapun, kita tetap harus bertahan. Enggak, artinya gini, bertahan itu bagaimana caranya kita bisa tetap bisa nanam kalau kami gitu. Sehingga ada beberapa cara yang kami lakukan. Satu, tumpang sari Mas. Tumpang sari. Jadi ada sayuran yang kami tumpang sari dengan sayuran komoditi yang lain. Ada yang kita tumpang sari dengan tanaman buah.
Harapannya apa? Bertani itu juga bisnis, Mas. Bisnis berarti harus untung gitu. Nah, bagaimana caranya? Kalau bisnis itu sehat, cash flow-nya harus lancar, Mas. Perputaran keuangannya kudu muter, Iya, nggak boleh betul. berhenti. Nah, caranya piye? Harus bisa menciptakan panenan mingguan, panen bulanan, panen tahunan, Mas. Iya. Gitu. Kenapa harus ada mingguan? Kita harus membayar tenaga kerja tiap minggu. Harus beli saprodi, pestisida tiap minggu, Mas. Kenapa harus ada bulanan? Ya, harus ada sisanya. Jadi kalau tiap minggu kebutuhan terpenuhi, ada bulanan, kita sisihkan. Yang ketiga ada tahunan. Untuk apa nih tahunan? Sebagai investasi. Agar supaya nanti kita di saat kita tua, ada 2 tahun 3 tahun ada income yang masuk. Karena nggak mungkin kita bertahan sampai tua jadi petani terus gitu, Iya. Mas. Oke, baik. Ini kalau kita melihat penjelasan beliau, Ya. sahabat petani berjaya, sebenarnya petani itu keren. Ya, Petani itu mandiri. betul. Amati aja tadi beliau sampaikan. Ya, Dari waktu aja sudah terplanning. ya, Gitu nggih. betul. Kerjanya aja itu sudah sangat di planning juga. Ya, Baik itu yang mingguan, bulanan maupun tahunan. ya, Ini menunjukkan bahwa petani itu bukan sesuatu yang ecek-ecek Pak Haji Ya, ya. betul. Tapi petani itu sebenarnya cukup luar biasa. Cuman masalahnya yang di kita saat ini adalah mungkin penghasilannya di petani itu belum ya, menarik bagi semua pihak. Ya. Makanya tugas kita semua bagaimana pertanian itu menarik, bagaimana pertanian itu banyak peminatnya, Betul. sehingga apa? Negara ini kuat karena pangannya tercukupi. Kalau mendengar dari keterangan Pak Haji sendiri ya, bin sahabat petani berjaya itu apa namanya memahami dan tertarik. Ya. Apa nih kiat ataupun caranya dalam tadi menjelaskan tentang tumpang sari dan sebagainya Pak Haji? ya. Baik, Mas Semar. Baik teman-teman, jadi kami pengen menyampaikan trik atau strategi yang kami lakukan. Contoh tumpang sari yang kami sampaikan. Jadi tumpang sari ini adalah bertujuan satu subsidi silang. Harapannya gini, satu hamparan lahan, tapi 2 atau 3 harapan yang kita pengen dapatan gitu. Karena kalau monokultur itu hanya 1 harapan, Mas. Ya. Kalau cabai ya sudah cabai. Tapi kalau cabai murah ya sudah Ada yang kita lain, belum ya. tinggal, betul. Tapi kalau tumpang sari 1 hamparan 2 atau 3 harapan gini contohnya. Di dalam 1 bedengan itu bisa kita tanami 3 tanaman, Mas. Contoh, 1 kanan kiri full bunga, tengahnya 1 baris cabai. Bisa kita sisipkan pepaya. Kenapa? Karena ini tidak saling mengganggu, Mas. Full bunganya pendek, cabainya sedang, Ya. pepayanya tinggi. Nah, kenapa ini saling mensubsidi? Karena umur panen kol bunga itu 45 atau 50 hari udah bisa panen, Mas. Iya. Bisa juga tanaman yang lain, misalkan kobis atau pakcoy, itu 30 hari pakcoy panen, kobis 50 hari panen. Cabai 85 hari udah mulai panen. Nanti panen sudah 4 hari sekali. Pepaya itu 7 bulan mulai panen. Jadi kol bunga habis langsung panen cabai. Cabainya. Cabai belum habis, pepaya Pepayanya. nyusul panen. Jadi cash flow akan otomatis memutar, Mas Umar. Gitu. Iya. Jadi harapan kami dan saya ajak ke teman-teman, ayo kita tanam tapi pakai strategi agar supaya kita bertahan dan otomatis untung gitu. Oke, dan satu lagi Pak Haji. Kita temukan untuk kualitas baik sayur ataupun buah kita Indonesia Ya. itu belum bisa memasuki pangsa pasar luar negeri. Ya. Karena kalau kita melihat keterangan dari beberapa pihak itu kandungan pestisida maupun kualitasnya itu kurang. Ya. Nah, bagaimana pendapat Pak Haji untuk hal itu? Iya Mas, memang betul. Jadi
mungkin kalau saya lakukan ini, kebetulan itu saya juga nanam alpukat ini. Tadi belum saya singgung yang tahunannya ya. Jadi memang saat ini masih berat Mas Umar. Beratnya kenapa? Karena tadi mungkin Indonesia itu dari sisi geografisnya ya geografis atau musim yang ada itu tadi Mas tidak beraturan atau mungkin ya. Kalau dulu kan masih bulan Maret, April, bisa diprediksi ya. Sekarang kan nggak bisa. Contohnya alpukat aja. Alpukat ini harus ekstra Mas Umar. Kenapa? Pada posisi kemarau atau hujan, ya pasti akan serangan jamur pasti ada. Begitu penghujan langsung kemarau, ya serangan trip dan sebagainya. Dia harus benar-benar fokus gitu. Terus yang kedua, saat ini mungkin belum banyak yang melakukan full organik. Oh iya. Karena setelah dipraktekkan pun itu butuh waktu panjang Mas. Mungkin baru berhasil seperti itu. Mungkin salah satu kendala itu. Tapi untuk supermarket besar, kalau yang kita tanam komoditinya memang komoditi yang bagus, ya masih kekurangan Mas. Contoh Miki, Miki aja ini masih kekurangan banyak. Oh ini jenis Miki? Iya ini Miki. Kalau ini pepaya Hawe juga masih banyak kekurangan, masih kebutuhan masih banyak. Jadi salah satunya adalah kita pilih komoditi memang yang kualitasnya bagus secara rasa dan sebagainya, Mas. Tapi untuk ekspor mungkin kayaknya belum mungkin, Mas. Belum bisa ya? Belum bisa. Padahal kalau kita melihat dari kebutuhan mereka sangat besar. Itu pertama. Yang kedua harga. Ya. Cuman tadi memang dengan adanya kelemahan jenis kualitas barangnya, ketahanannya dan sebagainya, ternyata itu kok kita belum bisa masuk ke sana. Iya. Itu termasuk kerugian ya ketika ada pangsa pasar yang lebih besar lagi. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti akan bisa. Ya kita harus optimis Pak. Iya. Tapi optimis itu juga dibarengi dengan usaha. Entah itu praktek, entah itu dengan sharing antar wilayah ya supaya ketahuan bahwa ada satu lagi Pak Haji. Ya. Ketika ada yang bisa ekspor ke luar negeri, ini yang berbahaya adalah stoknya kurang. Ya. Ataupun produksinya kurang. Betul. Karena dalam menjalin kemitraan atau bekerjasama dengan produsen dalam ini adalah petani, itu di negara kita masih sangat lemah. Ya. Inilah tantangan-tantangan yang kita semua harus paham dan harus bisa mengatasi itu dong. Ya. Itu sih Pak Haji. Betul.